Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masih dijumpakan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan mengkaji bersama terkait kebijakan pendidikan nasional. Ada beberapa hal yang akan kita diskusikan hari ini. Yang pertama adalah tentang tantangan pendidikan Indonesia. Tantangan pendidikan Indonesia, dan di dalamnya ada mutu pendidikan, kemudian akses layanan pendidikan dan infrastruktur pendidikan. Tantangan pendidikan di Indonesia, ketika berbicara mutu pendidikan, maka saya rasa sudah banyak sekali lembaga pendidikan yang memadai dan dapat dijadikan sebagai fasilitas untuk menggali potensi diri manusia, terutama anak-anak. Namun di satu sisi, karena luasnya negara kesatuan Republik Indonesia, maka ketika kita kaji bersama, maka banyak sekali pelosok-pelosok negeri ini yang mungkin belum bisa mendapatkan fasilitas itu. Nah, inilah yang menjadi bagian dari tantangan dalam pendidikan di Indonesia. Ketika kita kaji bersama bahwa pusat dari apa yang menjadi bahan pendidikan di kementerian, di dinas-dinas pendidikan, itu sudah sangat bagus sekali. Termasuk banyak yang menyampaikan dari luar sana bahwa kurikulum Indonesia merupakan kurikulum yang paling baik. Karena begitu detail, lengkap, dan lain sebagainya. Banyak memaparkan terkait potensi-potensi diri anak yang diintegrasikan langsung dengan potensi-potensi alam Indonesia yang sekaligus diintegrasikan dengan konsep digitalisasi pendidikan. Dan di sanalah benar-benar kita maknai bersama bahwa sesungguhnya secara draft mungkin, secara rencana, bahwa pendidikan Indonesia itu sangat bagus sekali. Nah, tadi disampaikan, karena begitu luasnya negara kesatuan Republik Indonesia ini, maka perlu banyak manusia-manusia yang memang siap mengabdi untuk negerinya, untuk masa depan anak-anak bangsa ini. Mutu pendidikan yang tadi disampaikan sudah bagus, namun perlu dilakukan penyebarluasan secara merata. Akses layanan juga seperti itu. Jika di daerah perkotaan banyak sekolah-sekolah yang dengan mudahnya menggunakan teknologi kekinian, inovasi dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana dengan sekolah-sekolah di daerah terpencil, terdalam, terluar, tanpa ada manusia-manusia yang berani mengabdi untuk masa depan negara kesatuan Republik Indonesia ini, maka semua itu tidak akan pernah terwujud. Dan ini merupakan bagian dari tantangan masa depan pendidikan Indonesia. Selain itu juga ada infrastruktur. Inilah yang perlu kita bersama-sama, bahu-membahu, saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Tidak hanya berpikir ego, lembaga pendidikanku yang harus paling bagus, lembaga pendidikanku yang harus paling unggul. Tidak peduli dengan lembaga pendidikan yang lain. Tidak seperti itu. Tapi kita sebagai manusia dewasa, mulailah berpikir bahwa lembaga pendidikan itu ada seluruhnya, seutuhnya untuk masa depan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, tantangan inilah yang memang menjadi bagian
untuk kita sebagai manusia di hari ini yang bertanggung jawab. Bukan hanya menyaksikan, bukan hanya mengomentari, tapi berikanlah solusi yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk Indonesia. Setelah kita memaknai tantangan tersebut, mari kita kaji terkait strategi, arah kebijakan, dan strategi capaian pendidikan Indonesia yang sudah disiapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dulu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan bahwa rencana strategis tahun 2020 sampai 2024, yakni terbentuknya sumber daya manusia Indonesia sebagai insan yang berkarakter dan sebagai sumber daya pembangunan yang produktif. Ketika kita mengkaji hal ini, maka betapa luar biasanya cita-cita pendidikan Indonesia ingin membentuk sumber daya manusia Indonesia sebagai insan yang berkarakter dan menjadi sumber daya manusia sebagai membangun negara kesatuan Indonesia yang produktif. Itulah cita-citanya. Tapi apalah daya ketika seorang pemimpin memiliki cita-cita tapi tidak didukung oleh kita sebagai masyarakatnya. Maka dari itu, kita sebagai manusia-manusia dewasa yang sudah mampu berpikir akan mana yang baik dan mana yang buruk, lakukanlah yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk Indonesia. Itu sederhana sebetulnya. Kemudian ada arah kebijakan. Arah kebijakan dari setiap pemangku kebijakan, ya tentunya dalam kebijakan pendidikan nasional, yaitu pemerataan pendidikan yang berkualitas. Pemerataan pendidikan yang berkualitas di sini dengan adanya pembangunan, adanya wajib belajar 12 tahun, konsep HOST, High Order Thinking Skill, itu perlu diintegrasikan dalam konsep pembangunan manusia. Ada juga konsep STEM, Science, Technology, Engineering, dan Matematik. Ini menjadi bagian konsep dan proses arah dari kebijakan pendidikan nasional. Berikutnya, dari apa-apa yang tadi direncanakan, dari apa-apa yang kita implementasikan, maka lakukanlah inovasi. Sesuaikan dengan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan masa depan manusia, bukan untuk kebutuhan di hari ini. Karena kebutuhan di hari ini sudah harus kita siapkan di jauh-jauh hari ke belakang. Dan di hari ini, mari kita bersama-sama bahu-membahu membangun manusia Indonesia yang siap hidup di masa depan. Arah kebijakan berikutnya menyiapkan guru-guru yang profesional. Jadi kajian-kajian profesionalitas guru sudah banyak sekali reward yang negara kita ini berikan kepada mereka. Tinggal kita sebagai guru mulai memaknai, mulai memahami bahwa semua itu adalah tanggung jawab yang amat sangat berat untuk hidup kita. Kenapa? Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua.
Menjadi guru bukan hanya berharap sesuatu hal yang disebut dengan imbalan, tapi menjadi guru adalah bagian dalam hidup dan kehidupan manusia. Dan menjadi guru bukan hanya sampai pada ujung halaman sekolah saja, tapi menjadi guru harus sampai pada ujung setiap langkah hidupnya. Menjadi guru bukan hanya berharap penghargaan dari ujung sepatu dan ujung dasinya saja, tapi menjadi guru akan mendapat penghargaan dari ujung hati nurani mereka. Arah kebijakan berikutnya, PAUD holistik integratif. Bagaimana menjalankan pendidikan anak usia dini secara holistik dan terintegrasi dengan berbagai elemen-elemen masyarakat. Bukan hanya berpikir tentang pengetahuan, perasaan, dan perilaku di dalam lembaga tersebut saja, tapi secara langsung diintegrasikan dengan kondisi alam lingkungan sekitar. Lembaga pendidikan bekerjasama dengan perbankan, bidang kesehatan, dan lain sebagainya. Itu dijadikan sebagai bahan-bahan untuk cerminan hidup manusia, dan terutama untuk anak usia dini dalam masa pendidikannya. Afirmasi pendidikan 3T: terdalam, terluar, dan terpencil. Itu mulai diprogramkan dalam arah-arah kebijakan pendidikan di Indonesia. Bagaimana memikirkan masa depan Indonesia supaya berkeadilan, supaya mendapatkan segala sesuatu sesuai dengan haknya. Karena bangsa Indonesia memiliki hak atas pendidikan di negaranya sendiri. Arah kebijakan selanjutnya ada pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas. Yang berkualitas di sini bukan berarti bagus secara bentuk, mahal dari harga, tapi berkualitas di sini tepat sasaran sesuai dengan pemenuhan kebutuhan hidup peserta didik kita. Setelah strategi arah kebijakan, kemudian ada strategi capaian pendidikan Indonesia. Yang awalnya pendidikan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini hanya berpikir untuk meluluskan banyak manusia-manusia yang memiliki ijazah sampai pendidikan yang paling tinggi. Saat ini mulai diubah paradigma tersebut, bahwa setiap manusia-manusia terdidik, mereka harus mampu dan berani menjadi bagian dari masyarakat dunia. Bukan hanya mendapatkan ijazah saja, tapi mereka harus menjadi manusia yang benar-benar dibutuhkan oleh dunia. Itulah strategi capaian-capaian yang diharapkan dalam pendidikan di negara kita. Kemudian dilakukanlah relevansi kurikulum. Kurikulum Indonesia beberapa dekade, beberapa waktu terus terjadi pengembangan dan pengembangan. Maksudnya bukan apa-apa, tapi kurikulum pendidikan di Indonesia benar-benar disesuaikan atas dasar pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Jadi kita berkaitan dengan budaya. Karena pendidikan dan kebudayaan tidak bisa kita pisahkan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian dari capaian yang diharapkan tersebut adalah
setiap manusia memiliki kecakapan abad 21. Untuk apa? Supaya mereka memiliki keterampilan hidup di era Society 5.0. Anak-anak yang kita didik sekarang, mereka akan hidup di masa depan, di masa era Society 5.0 itu. Seperti apa mental manusia yang harus kita tanamkan pada anak-anak? Literasi, olah pikir, karakter, mengkristal dalam diri setiap manusia, bukan hanya diketahui saja. Kemudian kompetensi, kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu menjadi bagian dari kebutuhan dunia. Yang terakhir ada inovatif. Bahwa setiap manusia Indonesia dibangun untuk mampu berinovasi supaya mereka bisa memprediksi kehidupan dan kebahagiaan mereka di masa depannya. Berikutnya ada perkembangan pendidikan di Indonesia berdasarkan data pada tahun 2014 sampai 2018. Data ini diambil pada tahun 2019 dan disampaikan oleh Bapak Muhadjir Effendi bahwa di Indonesia telah berdiri 4.299 lembaga pendidikan, yang diantaranya 2.671 pendidikan anak usia dini telah dibangun dan diresmikan, 82 sekolah dasar, 620 sekolah menengah pertama, 396 sekolah menengah atas, 377 sekolah menengah kejuruan, 50 sekolah luar biasa, dan 103 PKLK. Itu bentuk upaya yang dilakukan oleh bangsa kita, oleh para pemimpin, para pemangku kebijakan di negara kita. Perkembangan pendidikan Indonesia berikutnya, data dari tahun 2014 sampai 2018, yaitu adanya program Indonesia Pintar yang diperuntukkan bagi masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Negara kita telah memberikan fasilitas itu supaya masyarakat bisa melaksanakan wajib belajar 12 tahun. Kemudian ada program 1 Desa 1 PAUD. Nah, kita sudah mendengarkan kebijakan itu. Bahwa setiap 1 desa itu diperkenankan minimalnya memiliki 1 desa 1 PAUD. Kemudian ada pemenuhan guru profesional dengan adanya program profesi guru, pembentukan menjadi guru-guru profesional. Maksudnya adalah untuk pemenuhan kebutuhan pola mendidik sesuai dengan zaman di saat ini. Profesionalitas itu mulai dari pemikiran, perasaan guru, dan tindakan-tindakan guru sesuai dengan zaman dan budaya di saat ini. Kemudian ada program penguatan pendidikan karakter. Nah, dalam pendidikan Indonesia dikuatkanlah dan lebih diarahkan pada penanaman nilai-nilai karakter manusia. Inilah yang terdeteksi dari perkembangan pendidikan di Indonesia sejak tahun 2014 sampai 2018. Mudah-mudahan untuk selanjutnya pendidikan Indonesia akan semakin maju dan semakin baik. Yang terakhir ada restorasi pendidikan di Indonesia. Restorasi pendidikan ini
Yang pertama ada zonasi pendidikan sebagai pemerataan pendidikan. Nah, meski masyarakat ada banyak yang memandang ini menyulitkan, ini kurang tepat, ini menjadi orang-orang susah ketika menyekolahkan anaknya. Namun di satu sisi, secara positif, bahwa negara kita ingin bahwa lembaga pendidikan di Indonesia itu sama, memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik. Tidak ada yang disebut dengan sekolah unggul, tidak ada juga yang disebut sekolah terpencil. Tapi layanan pendidikan di seluruh Indonesia hingga pelosok negeri ini sama memberikan kualitas yang bermutu untuk masa depan anak-anak bangsa. Dan tentunya sesuai dengan kebutuhan pemenuhan hidup manusia di masa depan. Penataan guru berbasis zonasi. Hal ini lebih cenderung bukan pada kedekatan posisi rumah guru dengan tempat bekerjanya saja, tapi setiap guru di Indonesia akan di-rolling dan ditempatkan, diratakan sesuai dengan kebutuhan guru-guru di pelosok-pelosok negeri ini. Tidak hanya satu sekolah gurunya berkualitas semua, karena dengan fasilitas-fasilitas pendidikan yang layak. Ada juga sekolah yang hanya beberapa guru profesional saja. Kita butuh keadilan, tapi kita sendiri justru yang tidak memberikan keadilan itu kepada masa depan Indonesia. Maka setiap guru mulailah buang ego yang ada dalam diri bahwa menjadi guru itu mengharapkan imbalan, gaji, dan lain sebagainya. Itu manusiawi, tapi relevankan dengan tugas dan kewajiban kita. Maka saya yakin Indonesia akan maju jauh lebih baik daripada hari ini. Dan bukan hanya sekedar harapan, tapi setiap impian pun akan terwujud dan dapat membahagiakan anak-anak kita nanti. Restorasi ini juga berkaitan dengan penataan sarana dan prasarana secara proporsional. Bukan hanya berkualitas, bukan hanya bagus, bukan hanya mahal, tapi proporsional. Meskipun sarana dan prasarana ini sederhana, tapi benar-benar sesuai dengan porsi kelayakan anak-anak kita mendapatkan layanan pendidikan, maka itulah yang menjadi bagian ideal layanan pendidikan Indonesia. Nah, penataan ini dilakukan agar sudut pandang masyarakat Indonesia tidak membanding-bandingkan mana sekolah yang paling unggul, mana sekolah yang terpencil, terdalam, terluar. Mari kita ubah bersama. Mari kita ubah paradigma kita bahwa seluruh layanan pendidikan Indonesia harus sama, merata, memberikan fasilitas pendidikan yang terbaik untuk masa depan anak-anak bangsa kita. Kebijakan pendidikan nasional itu menjadi bagian dari pemaknaan yang harus kita rasakan dalam diri kita, bukan hanya diketahui saja. Apapun yang kita rasakan dan kita pedulikan untuk masa depan Indonesia, maka lakukanlah yang terbaik yang bisa kita lakukan hari ini. Terima kasih teman-teman atas pertemuan kita di hari ini.
Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji di hari ini dapat bermakna, bermanfaat untuk kita semua. Salam untuk orang-orang terdekat di hati teman-teman semuanya. Sebelum saya pamit undur diri, mari kita teriakan bersama. Aku bahagia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.